Saya akan sedikit bercerita tentang pengalamannya saya selama berada di Filipina kemarin. Nah, jadi di Filipina kemarin itu kurang lebih selama 1 bulan saya mengikuti program pertukaran mahasiswa. Karena banyak orang yang memimpikan hal besar tapi dia tidak bisa menjalankan itu karena kurang 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 percaya diri. Jadi kemarin itu dari pihak kampusnya kami itu yang berangkat ada 4 orang, tapi 4 orang ini ternyata kita dibagi menjadi 2 tim. Nah, oh ya, kemarin itu alhamdulillah saya sempat sholat di masjid yang ada di Filipina gitu. Walaupun memang sebenarnya agak jauh sih jarak masjid itu ke tempat tinggalnya saya. Kurang lebih selama 1 jam lamanya kita naik mobil ke tempat itu gitu. Tapi jujur saja, kan bahasanya di sana ketika bukan sholat Jumat, kita kan otomatis tidak ke sana gitu. Apalagi kan kita punya transportasi yang harus dibayar gitu kan, apalagi kita punya budget yang tidak terlalu banyak. Jadi kita cuma sholat di BPS Hostel, tapi ketika sholat Jumat itu kita ke sana. Tapi kalau kita ke sana itu benar-benar rasanya kita tidak pernah dengar suara azan sama sekali pada saat itu ketika kita di BPS Hostel. Makanya pada saat kita ke masjid itu kita kayak merasa tersentuh gitu, karena apalagi kita melihat orang yang menggunakan hijab, karena selama ini kan pada saat kita di Filipina itu tidak melihat orang menggunakan hijab, apalagi beberapa orang Filipina itu menanyakan bahwa katanya kenapa menggunakan penutup kepala gitu untuk perempuan gitu. Kemudian kita juga laki-lakinya kan biasa kalau sholat menggunakan sarung kan. Nah, dia juga pertanyakan kenapa katanya orang Indonesia kalau misalkan beribadah itu dia menggunakan sarung gitu, karena pemikirannya dia adalah sarungnya kita itu kalau misalkan cowok sholat itu pakai sarung, dia kiranya adalah hanya perempuan yang menggunakan itu karena dia memikirkan itu adalah rok. Nah, kemudian saya bertemu dengan orang Islam. Nah, kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris juga, karena memang di Filipina itu orang-orangnya di sana semua tahu gitu. Saya juga tidak tahu apakah semua atau tidak, tapi yang jelas ketika saya bertanya ke orang-orang dengan menggunakan bahasa internasional, semua paham gitu. Dan semua juga menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, mungkin di sana memang dijunjung tinggi bahasa internasional itu, jadi ya semua orang yang di sana tahu gitu. Jujur saja, ketika kita sholat itu kan bahasanya ini adalah negaranya orang gitu kan. Jadi kita tidak tahu di manakah kita harus sholat, di manakah kita harus ini, itu dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya ketika mengajar di sekolah dan ingin sholat gitu bersama dengan teman-teman Islam saya, kita dikasih ruangan gitu kan. Katanya itu adalah gudang gitu, gudang kayak lab tapi sudah lama tidak ditempati, jadi kayak kayak penyimpanan barang gitu, jadi kelihatan kayak gudang tapi dia tidak berdebu karena memang ada AC gitu mas yang berfungsi gitu. Nah, katanya badis saya gitu, itu adalah pernah ditempati gudang gitu, penyimpanan barang-barang berkas-berkas, piala-piala dan lain sebagainya. Nah, kita ditempatkan kemarin di situ sama teman-teman saya dari Indonesia. Jadi ketika kita sudah mengajar di kelas, kita pasti kumpulnya di tempat itu. Kita sholat di situ bareng-bareng, kita makan bareng-bareng di situ. Jadi kita benar-benar punya yang namanya solidaritas lah gitu pada saat itu. Kita juga keseringan sholat di jalan, apalagi kan saya perjalanan dari tempat mengajarnya saya pulang ke tempat tinggalnya saya itu 1 jam. Jadi biasa kita kan berangkat jam 7 pagi sampai sana jam 8, tapi kita di sana ceritanya pulang kampus itu jam 5 sore. Jadi otomatis kita pulang jam 5 sore, kita sampainya di hostel itu biasa jam 7. Kenapa jam 7? Karena biasa kita pulang dulu itu kita singgah di semacam kayak minimarketnya gitu. Nah, kita singgah di sana untuk belanja kebutuhan kita untuk makan di BPS Hostel. Dan itu halal loh, maksudnya adalah yang berbeda makanannya daripada kita gitu. Nah, cuman di sana memang ada label halal ketika kita beli di
minimarket itu gitu. Jadi saya juga belinya pasti otomatis yang ada label-labelnya kan. Tidak beli yang sembarang-sembarang gitu kan. Oke, jadi itu saya cerita tentang pengalamannya saya kan. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Maaf, saya lihat laptop dulu ya. Oh ya, saya ingat. Jadi di Filipina itu kan ada yang dinamakan transportasi. Transportasinya itu ada jeepney dan juga tricycle. Nah, jadi jeepney ini semacam angkot yang ada di Indonesia gitu kan. Kemudian tricycle ini itu kayak bentor gitu kan. Bentor itu kan apa ya, bersepeda, apa sih bentor, ya itulah bentor yang 3 bannya gitu kan. Pokoknya yang ada juga di sampingnya untuk tempat duduk gitu kan. Nah, bentor itu di situ sama jeepney itu yang selalu kita gunakan. Kemarin juga itu alhamdulillah memnya saya di sana itu dia minta kepada saya dengan rekan saya Rasmita dari pihak kampusnya kami kan membawa baju adatnya kami. Katanya mem di sana itu mengatakan bahwa bajunya kami unik gitu. Jadi katanya dia meminjam baju tersebut untuk digunakan pada kayak semacam national costume atau apa sih sebenarnya, kayak dia pokoknya ajang perlombaan begitulah putra putri gitu. Nah, anaknya cewek gitu, jadi dia ambil gitu, tapi dia punya pasangan, jadi otomatis bajunya saya juga saya berikan ke pasangannya itu. Dan ini dia orangnya dan ini fotonya, dan alhamdulillah dia juga mendapatkan juara 1 gitu. Pokoknya kita juga ada sedikit kebanggaan karena pakaiannya kami juga sudah dikenalkan di Filipina pada saat itu. Jadi benar-benar ya saya berterima kasih kepada orang-orang pihak di sana yang benar-benar membantu kami selama kegiatan di sana, apalagi orang-orang Indonesia, teman-temannya saya yang di Indonesia yang membantu saya pada saat saya kesusahan, pada saat saya lagi butuh apa dan lain sebagainya. Benar-benar itu membuat saya merasa agak senang karena pernah masuk ke dalam ranah itu gitu, dunia baru itu. Jadi itulah cerita saya tentang pengalamannya saya selama di Filipina kemarin. Ya, mungkin itu cukup itu dari saya tentang cerita saya di Filipina. Semoga teman-teman sekalian punya rasa atau punya kemauan untuk mengikuti sebuah program apapun itu yang berhubungan dengan student exchange. Sebenarnya jangan ragu untuk mengikuti. Terakhir, video atau foto-foto dari saya kayak semacam behind the scene gitu tentang kegiatan saya kemarin selama di Filipina seperti ini. Ya, mungkin itu dari saya cerita semuanya tentang di Filipina. Nanti kalau misalkan sempat lagi kita bisa menceritakan, nanti saya akan ceritakan lagi. Ya, mungkin itu dari saya. Jangan lupa subscribe,
agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oh ya, maksudnya saya aktifkan juga loncengnya, biar kalian juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Boros kata ya. Ya udah, nggak apa-apa. Itulah saya. Oke, jadi mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.